Anaknya Ruben ini, pacar barunya Wenda ini udah dipanggil Dedi atau Papi. Yang khawatirkan adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah. Tania itu memijitin punggungnya Gio kan ya, sudah merasa orang asing itu layaknya seorang ayah. Kita aja ngelihat marah guys, maksudnya bucin boleh. Kan pacarnya dan tanda kutip menjadi ayah, terus ayahnya dibuang gitu. Papanya datang. Papanya dia siapa? Dia. Didoktrin sama emaknya, ini calon papa kamu, panggil papa. Apa seperti itu di pertanyaan kita ya? Adik Sarwenda yang minta Ruben onsu metong. Buset. Adiknya disuruh metong karena berhenti kirimin nafkah. Nah, ini bisa diatur waktunya ketemu anak-anak. Ini chatanya Ruben loh. Bayar, mana ada bayar? Kan tidak, terakhir aku chat minta kamu bayar uang les anak-anak gitu. Kamu bilang diskusiin sama lawyer aja. Kan kamu cuma transfer 75 bulan ini. Bayar les cuma 75 bulan ini, 75 jetong bos. Anak ketemu bapak kandungnya diatur jadwal. Sedangkan sama si Gio tiap hari ketemu. Gimana nggak tiap hari? CEO aja tiap hari ke rumah. Saya pun tidak punya IQ. Ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Tahu banget ibunya anak-anak itu. Kalau tidak ada yang ngomporin. Ngompor. Dia tidak begitu. Marah dan geramnya Ruben udah disebut mantan ayah, sekarang pacar barunya Wenda disebut Dedi sama Papi sama anak-anaknya Ruben. Gimana nggak kesel? Jadi kita masih update kasus kali ini ya guys ya. Dimana ada beberapa informasi terbaru anak-anaknya Ruben ini, waduh, ini diduga kesakitan hati Ruben ya. Udah melupakan ayahnya, makanya kemarin ada statement mantan ayah. Soalnya pacar barunya Wenda ini udah dipanggil Dedi atau Papi gitu, buset. Sakit hati seorang ayah guys, udah nggak pernah ketemu, dibilang mantan ayah, nggak nafkahin, dibilang cangcong-cangcong lagi, dibilang jangjing-jangjing. Waduh, ini memang keterlaluan si Sarwenda ini ya. Jadi kalau kalian tahu juga ada yang viral banget di mana anak-anaknya ini disuruh mijitin si Gio ini ya. Waduh, Ruben aja katanya nggak pernah nyuruh anaknya mijitin, dan sekarang anak-anaknya tanda kutip disuruh atau dipaksa sama emaknya buat mijitin pacar barunya. Bucin. Nah, jadi kita lihat dulu ya bagaimana kemarahannya Ruben waktu ngelihat video ini guys. Tanggapan terkait anak Oke Ruben. Bang, ini mau nanya lagi nih yang lagi heboh. Ini ya, mijitin punggungnya Giorgio Antonio. Dia sangat khawatirkan adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah. Ya, Betul. jadi, seperti video-video yang kemudian muncul dan viral, di mana Tania itu memijitin punggungnya Gio kan begitu ya. Namun kalau dari sisi kacamatanya Ruben, ini bisa dilihat bahwa mana anaknya sudah merasa orang asing itu layaknya seorang ayah. Sementara ayahnya dianggap orang asing. Nah ini yang sangat dikhawatirkan dari awal sama Ruben. Karena S itu sedang dekat dengan seseorang, maka seseorang yang dekat dengan S itu yang didekatkan dengan anaknya. Buruan bagi Ruben, kenapa orang lain memiliki waktu yang cukup luas, cukup banyak dengan anaknya, bahkan di event-event tertentu seperti misalnya ada di sekolah balet atau dimanapun, tapi Ruben itu malahan tidak mendapatkan akses-akses itu tersebut gitu. Ruben selalu yang proaktif untuk menanyakan, tapi selalu dijawab anak-anak lagi sibuk, anak-anaknya nggak mau. Nah, jadi ini yang sepertinya kok tidak ada support dari pihak S ini, tidak ada satu upaya dari S ini yang membuat anaknya ini bisa berkumpul. Jangan abaikan keberadaan ayah itu, karena tidak ada mantan ayah, ya tidak ada mantan ibu. Menarik nih yang mana? Wah, itu dia guys. Gimana perasaan Ruben ya ketika orang asing didekatkan jadi ayah, tapi ayah didorong supaya jadi orang asing. Masalahnya kan Ruben ini bertanggung jawab, baik hati. Maksudnya nggak ada, tidak pernah menjelekkan Sarwenda. Tapi si Sarwenda ini yang diduga begitu bucinnya sama si Gio ini, tanda kutip memaksa anak-anaknya buat terima dong. Ini papa baru kamu. Yang dulu mama kena tipu. Dulu kena cangcong-cangcong. Nah ini baru laki, bukan lekong. Nah buset. Ini kan nggak usah Ruben ya. Kita aja ngelihat marah guys. Maksudnya bucin boleh. Ya tapi nggak sampai mendekatkan pacarnya dan tanda kutip menjadi ayah, terus ayahnya dibuang gitu. Maksudnya dijauhkan gitu. Kan tadi dibilang nih, Ruben itu yang selalu proaktif nanya gimana, kapan bisa ketemu. Sedangkan Sarwenda nggak pernah proaktif bilang, ayah ini jadwalnya sekarang sama anak-anak ya, nanti lagi 2 hari anak-anak sama ayah, nggak ada gitu menurut kesaksian dari kuasa hukumnya ya. Nah
Sedangkan kalau si Gio ini sering banget, lebih sering Gio ketemu anaknya daripada Ruben, buset. Dan ini ada cuplikan di mana anaknya udah mulai manggil ayah ke Gio ya. Coba kalian lihat, guys. Anak-anak. Nia papanya datang. Papanya Nia siapa? Nia. Papanya Nia Uncle Gio katanya, guys. Waduh, ini kalau bapaknya nggak tanggung jawab, gue masih bisa terima. Masalahnya Ruben ini tanggung jawab nih, ada komennya, guys. Aduh, sedih. Video ini kan dia dibilang, Nia, papanya ganteng banget. Ditanya sama Gio, papanya Nia siapa? Uncle Gio katanya, guys. Buset. Ini apa didoktrin sama emaknya? Ini calon papa kamu, panggil papa. Apa seperti itu nih pertanyaan kita ya? Soalnya Let's Go kan juga seorang anak ya. Pasti kan kita nggak ngerti ini siapa nih orang baru. Kita tanya sama mama kita. Ini siapa mah? Itu pacar mama, tapi calon bapak kamu. Panggil papa. Terus yang papa asli gimana mah? Panggil Cong aja. Loh, apa seperti itu ya? Bagaimana nih? Buset, soalnya dari Nia ya, namanya Tania. Ditanya papanya Nia siapa? Uncle Gio. Nah, terus dari Talita namanya ya, Talia. Anak yang pertama, dia bilang enak aja mau ambil Dedi. Oh, panggilannya udah Dedi, guys. Buset. Ini sedih luar biasa sih. Menurut Let's Go ya. Kalian orang awamnya bisa mikir kan, gimana bisa ngerasain kan sakit hatinya kan gitu. Masalahnya bapaknya masih ada. Bertanggung jawab, masih nafkahin. Nggak pernah jelek-jelekin istri itu loh. Ini tanggapan Onyo ya, ketika ngeliat adik-adiknya tuh disuruh mijitin si pacar barunya yang bucin gitu dari bundanya gitu. Kayaknya bundanya udah nggak sudi ketemu si Onyo lagi deh. Perihal viralnya di netizen itu kan sekarang terkait adiknya Onyo atau mungkin katanya diperkerjakan memijit pacarnya Bunda, itu gimana sih? Itu boleh itu karena aku nggak ada di sana. Aku jujur karena aku nggak di sana. Setelah aku waktu itu bola. Jadi sesuai dengan apa yang abang-abang lihat aja. Sesuai dengan abang yang lihat sedang gitu. Beredar sekarang. Dia bilang galau. Dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kita bekerja di dunia entertain kan, kita nggak setiap hari yang kayak maaf yang aku bilang tadi yang dibilang bencong gitu. Kan karakter di TV kan emang kayak gitu. Gitu. Kan karakter lucu-lucuan kayak gitu. Nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Waduh, ini baru jawaban yang sangat-sangat bagus, guys. Seperti yang dia bilang, mensiratkan aku nggak ada di sana. Kalau si adik-adik aku mijitin si itu ya, gitu ya, sesuai yang kita lihat di berita aja. Terus masalah Ruben juga, dia dibilang cangcong. Onyo pun ngerti itu adalah karakter di TV. Aslinya sehari-hari kan nggak kayak gitu. Nah, tapi anehnya, kenapa Sarwenda ini yang udah 11 tahun sama si Ruben, malah akhir-akhir ini menyebut dia cangcong gitu. Dari dulu kemana aja lu, Sarwenda? Dari deket, dari nikah awal, itu kan udah kelihatan. Bukan cangcong sebenarnya, Let's Go rasa lebih gemulai, lebih ngonde aja gitu. Dan itu karakter untuk cari kerjaan, cari duit gitu. Dia dapat duit, makan dari duit kerja keras cangcong ngonde, dia mau. Setelah udah cerai baru dibahas gitu. Aku sih ketipu dulu ya gitu. Sekarang aku dapat yang laki bukan yang lekong. Nah, sedih. Ada yang bilang semoga jadi anak yang patuh ya sama Orti dan Soleh. Masya Allah tabarakallah. Semoga rezeki mengalir untuk ayah dan Onyo. Nah, di sini lagi ada berita yang parah nih guys. Nih let's go lihat di TikTok ya. Dari Nyata. Potret Wendy Lo. Oh, ini adiknya Sarwenda ya. Adik Sarwenda yang minta Ruben Onsu metong. Buset. Adiknya disuruh metong karena berhenti kirimin nafkah. Nah, ini dari captionnya, punya anak nggak mau nafkahin, pergi metong aja lu gitu. Cuma mau punya anak doang nggak mau nafkahin, apa gunanya? Tanggung jawab bos. Itu katanya Wendy, adiknya si Sarwenda. Wendy juga menyalahkan dirinya akan terus membela kepentingan ponak-ponakannya. Masalahnya kan ini kan nafkahnya nggak jelas itu loh. Sedangkan si Ruben itu udah rembes aja kalau ada biaya sekolah, biaya yang lain. Untuk seluruh kebutuhan anaknya, itu Ruben rembes. Kalian pikir pakai otak ya. Ini logika pikir pakai otak ya. 2 anak. Masa sebulannya ngabisin 200 juta? Nah, pikir aja bos. Pikir bos. Gitu. Anak mana yang ngabisin 200 juta sebulan bos?
sekolah aja internasional 200 juta tuh setahun, bos, gitu. Ini masa sebulan, bos? Ya, makanya ini ada chatan yang diduga dari Sarwendah dan Ruben Onsu, chatannya ya. Nah, ini kita lihat ya. Ruben Onsu bilang, "Mam, jadi gimana, Bun? Kapan bisa diatur waktunya ketemu anak-anak?" Ini chatannya Ruben loh. Terus anak-anak sekolah kapan libur, terus balet sampai kapan? Ditanya nggak ada dijawab. Di sini hanya jam aja, mungkin bisa diupdate lagi anak-anak ujian libur diberikan waktu gitu. Dibalas sama Sarwendah diduga ya. Ada harinya, wis. Ada harinya ketika aku lagi sama pacar aku atau kita mau lagi lalalili berduaan, kamu boleh deh. Tapi itu dalam mimpi kamu. Apa seperti itu ya pertanyaan kita ya. Terus nih terakhir juga ada yang bilang nih Sarwendah ya di chat yang terakhir kita lihat nggak bayar, mana ada bayar. Kan tidak, terakhir aku chat minta kamu bayar uang les anak-anak gitu. Kamu bilang diskusiin sama lawyer aja. Kan kamu cuma transfer 75 bulan ini. Bayar les cuma 75 bulan ini. 75 jetong, bos. Cuman, kata Sarwendah yang sok-sokan gini ya. Oh, baru sekarang ngomong mau kasih waktu anak-anak. Minta hak ayah yang tidak pernah dilarang. Tapi juga tidak memberikan hak untuk anak. Les. Wah. Dan tidak, aduh, ini mana lagi nih sama tuh. Nggak kelihatan ya. Sama anak juga masih bisa, jadi nggak ada yang melarang soal jadwal, kan lagi diatur berarti selama ini udah berapa bulan cerai ini nggak diatur-atur sama Sarwendah ya. Saya tanya anak-anak kapan maunya, kok ditanya anak-anak itu harusnya nurut. Kamu sekarang sama bapak kamu, gimana pun juga dia bapak kamu, itu harusnya dong. Itu bapak kamu loh, bapak kandung kamu loh. Pacar mama itu pacar mama, biar mama aja yang manggil dia daddy. Kalian nggak usah. Kalian udah punya ayah kandung, itu harusnya dong, bos. Memang kadang mukanya baik, tapi hatinya baik juga. Baik maksudnya baru balik gitu. Ya kan, bos. Ini bukti jelas banget guys. Ini ya komen-komennya tuh cuma 75 juta ya Allah. Berarti bulan ini transfernya nggak full ya, cuma 75, harusnya 200 juta baru boleh ketemu anak gitu. Udah 200 juta pun nggak boleh ketemu anak gitu. Nah, anak-anak ketemu bapak kandungnya diatur jadwal, sedangkan sama si Gio tiap hari ketemu. Gimana nggak tiap hari? CEO aja tiap hari ke rumah. Nah, Bobo di mana nih? Bobo di ruang tamu kah? Atau di mana kah? Kita nggak tahu juga sih gitu. Ya kan, gimana nggak sedih, bos? Sama mantan adik ipar disuruh metong. Sama mantan istri nggak dikasih ketemu anak. Sama pacarnya mantan istri disuruh pijit anaknya. Gokil, bos. Mantap, bos. Kesalahan, maaf deh. Kalau saya balik, selama saya 11 tahun menikah, mungkin tidak. Saya pun tidak punya aibnya. Tapi saya tidak pernah mau gunakan itu menjadi senjata. Pernah saya cuma tegur doang, ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Ada 3 nama lagi kan sebenarnya. Yang saya rasa pas ininya rame lumayan diem, tapi kan ada satu Mbak M itu sampai akhirnya keluarlah kalimat yang kurang pantas lagi. Saya cuma bilang, kalau saya hina minta maaf. Tapi pernah kan lu makan 1 butir aja nasi dari gue? Nah, itu dia guys. Jadi Ruben ini memang nggak pernah menjelekan si Sarwendah ya. 10 kali lu jelekin gua nggak apa-apa. 1 kali aja gue jelekin lu itu bisa, tapi dia nggak melakukan hal itu. Gokil. Dan dia juga bilang ada 3 orang lagi yang memang dia tahu sangat-sangat menjelekan dia gitu. Salah satunya si M ya. M tuh nggak tahu ya siapa MM. Mungkin karyawannya atau gimana ya. Dia juga kasih statement yang menohok ya. Pernah nggak 1 butir beras lu makan dari gue? Dari orang yang lu katain cangcong-cangcong. Dari orang yang lu katain mantan ayah gitu. Dari kuasa hukumnya Sarwendah kan. Dari orang yang nggak lu kasih ketemu anak-anak lu, pernah nggak lu makan gitu? Waduh. Ngomong apa aja gue juga diam. Diam dia guys. Ngondek. Ngomong apa? Begini gue. Saya tahu banget ibunya anak-anak itu kalau tidak ada yang ngomporin. Ngompor? Dia tidak begitu. Tidak mungkin. Jadi ini gue tidak membela, tidak apa. Tapi gue tahu banget. Itu dia bilang guys. Ibunya anak-anak kalau nggak ngomporin, kalau nggak ada yang ngomporin, nggak bakal dia kayak gitu. Pasti dia diam lempeng aja. Berarti yang ngompor-ngomporin siapa? Yang satu diduga adalah adiknya. Nah, yang suka ngompor-ngomporin kan. Nah, yang bodinya seksi, kurus, langsing ini kan. Ya kan, gitu. Terus, yang diduga karyawan-karyawannya yang suka rumpi juga. Nah, padahal yang
punya acara rumpi di TV, Ruben. Nah, tapi yang rumpi di belakang, banyak. Nah, terus apakah diduga juga ini pacar barunya saking bucinnya gitu kan, bucin banget ya sama pacar barunya. Terus pacar barunya, apa bedanya aku sama mantan suami kamu? Kalau aku laki, mantanmu lekeng. Loh. Dulu tuh kamu tertipu loh. Yang ini baru laki, apa seperti itu gitu. Ini sedih juga kan. Nah, kalian nonton ini gedek nggak guys? Let's go sebenarnya nonton ini gedek ya gitu. Dia bahkan bilang, saya yakin ibunya anak-anak pasti lempeng aja kalau nggak ada ngompor-ngomporin gitu. Lingkungannya memang toksik. Seperti yang Onyo bilang, Onyo tuh dulu tinggal di tempatnya Sarwenda sampai nggak tahan. Makanya dia kabur. Karena tiap hari ayah tuh dijelekin gitu. Sama siapa? Sama lingkungannya Sarwenda itu. Nah, Ayah ya, kita berdua emang gak sedarah. Cuman aku menjadi salah satu orang yang paling sayang banget sama ayah. Dan juga agama itu bukan menjadi sebuah kayak ayah udah pindah kepercayaan, aku kecewa sama ayah, aku sakit hati sama ayah. Enggak. Kita juga sama-sama percaya sama Tuhan kita masing-masing. Dan aku bilang sama ayah ya, apapun yang terjadi saat ini, aku salah satu orang yang ada di samping ayah terus. Dan juga kita lewatin ini bareng-bareng. Aku gak peduli orang-orang di luar mau ngomong apa gitu. Aku bangga sama ayah, aku bangga punya ayah. Aku bangga punya ayah yang kerja keras, bangga sama ayah yang sayang sama anak-anaknya. Aku tahu dia sekangen apa sama Cici sama Nia, begitupun aku bilang sama ayah, ayah, nanti bakalan mereka tahu segimana ayah perjuangin mereka untuk kasih sayang ayah buat mereka. Nanti mereka tahu sendiri. Sama yang masih sering chat itu ya ayah sama adik-adik. Cuman aku udah, karena aku tahu kalau aku ngechat mereka pasti ada aja ntar yang di problemin. Nah, ini guys, kalau dari startnya Onyo, let's go menangkap ya, let's go nangkapnya nih. Ada beberapa hal yang dia kasih hal tersirat. Yang pertama, setiap di wawancara, Onyo ini selalu bilang, Onyo tuh sayang banget sama ayah. Nah, tapi ini clue-nya adalah, walaupun kita berbeda kepercayaan ya gitu. Apakah Onyo kecewa sama ayah? Enggak gitu. Karena kita punya keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan kita masing-masing. Nah, di sini let's go rasa, salah satu faktor Sarwenda tidak memberikan anak-anaknya ketemu dengan Ruben adalah karena Ruben itu berpindah kepercayaan. Setelah berpindah kepercayaan, takutnya kan mungkin Wenda, anak aku nanti didoktrin juga supaya pindah kepercayaan ke bapaknya gimana. Nah, takutnya seperti itu. Let's go rasa teori liarnya ada salah satu faktor. Kenapa? Karena berapa kali ya, ini lebih dari 2-3 kali kayaknya Onyo diwawancarai, pasti jawabannya ada kata-kata walaupun ayah sekarang berpindah kepercayaan. Nah, apakah dulu Onyo waktu tinggal di tempatnya Sarwenda, setelah Ruben pindah kepercayaan, dia juga di tanda kutip ada omong-omongan, ih jangan ke tempat bapak kamu gitu. Udah beda sama kita sekarang, udah nggak sama gitu. Apa seperti itu? Ini pertanyaan kita semua ya. Terus satu lagi yang dia bilang ada clue-nya, ditanya terakhir kapan ngechat, udah lama banget. Aku nggak ngechat adik-adik aku. Biasanya yang ngechat tuh ayah, karena diharapkan nanti suatu saat ya, adik-adik itu pasti tahu bagaimana perjuangan ayahnya untuk kerja keras, untuk menyayangi, untuk memberikan nafkah kepada adik-adiknya. Berarti memang ada hal yang tanda kutip diomongin jelek-jelek di tempatnya Sarwenda. Dan satu lagi, alasan dia nggak pernah ngechat adik-adiknya, nah ini guys, takutnya nanti ada aja yang diproblemin, ada aja yang dimasalahin. Berarti dia pernah ngechat adik-adiknya, bilang kangen, bilang yuk ketemu, yuk hangout sama ayah yang asli ya, sama Ruben dan lain-lain. Nah, ini mungkin dijadikan alasan atau dijadikan masalah sama orang-orang ataupun sama Sarwendahnya, diduganya ya, untuk dijadikan masalah besar gitu. Jangan mau. Onyo itu bukan kakak kandung kamu gitu, bukan kakak kandung kalian gak usah mikirin dia tuh cuma anak yang diambil Ruben. Apa seperti itu nih, sedih juga ya. Karena Onyo ini kan orangnya baik ya, terus dia ngomongnya pelan juga. Cowok juga kan. Sampai dia kabur dari rumah itu berarti ada sesuatu guys. Ada sesuatu yang besar nih. Yang menyakiti hati dia dan Ruben. Ruben mungkin dikacain cong. Dia mungkin dikatain diduga anak adopsi atau anak pungut. Nah, makanya dicabut aja gitu. Ya kan? Wah, ini gokil. Ternyata ada orang semuna itu guys. Muna roh. Coba dari video ini gimana pendapat kalian tentang kasus kali ini guys? Nah, kasih kolom komentar kalian di bawah ya. Kalau kalian suka video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Thanks aja. Klik guys di bawah. Atau dari Super Thanks untuk support atau jadi membership. Let's go. Let's go kan update berita ini selanjutnya. Kita ketemu lagi ya guys ya di video berikutnya. Kasih pendapat kalian yang banyak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys. Bye.
tidak ada namanya mantan ayah.